Fi'il amar nggak ada, fi'il nahi tidak ada. Kenapa? Ini kalau udah kamusnya salah aja. Yang di kamus tidak ada. Dia cuma menyebutkan madi, mudhari, masdar. Antum bisa bikin ini fi'il amar dengan ilmu shorof. Yadribu, fi'il amarnya idrib. Nah, yaktulu, tul. Itu fi'il amarnya. Tidak ada di kamus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kita meneruskan belajaran shorof ringkas ya. Ini buku shorof berbahasa Indonesia. Karena kita ingin memulai dari dasar ya, dari nol, maka kita memilih buku yang bahasa Indonesia saja untuk memudahkan kita membaca atau murojaah. Kita sampai di halaman 25 ya, masih berkaitan tentang tasrif usul. Tasrif pecahan, usul dasar. Jadi ada pecahan dasar yang jumlahnya 12 ya, fi'il madi, mudhari, masdar dan seterusnya. Jadi tasrif usul itu menyebutkan semua jenis tasrifan, namun yang disebutkan tasrifan yang pertama saja. Jalasa fi'il madi ma'ruf, yajlisu mudhari ma'ruf, julusan masdar, jalisun isim fa'il, majlusun isim maf'ul dan seterusnya. Itu namanya tasrif usul. Jadi ketika ditanya apa tasrif usul dari kalimat nasoro, maka dijawab nasoro yansuru nasron nasirun mansurun unsur la tansur sampai habis. Bukan jawabannya nasoro, nasoru. Bukan, itu bukan tasrif usul. Itu namanya tasrif far'i, tasrif cabang. Menyebutkan jenis suatu tasrifan dari awal sampai akhir. Contoh yansuru, apa tasrif far'inya? Tasrif fi'il mudhari'nya. Yansuru, yansuroni, yansuruna, tansuru, tansuroni, yansurna sampai habis. Itu namanya tasrif far'i. Adapun tasrif usul, nah itu tadi menyebutkan semua jenis tasrifan, namun yang disebutkan tasrifan yang pertama saja. Contoh doroba, doroba yadribu, dorban, doribun, madrubun, idrib, la tadrib sampai habis. Kemudian di tasrif usul itu halaman 25. Nah, di tasrif usul itu ada dua kata. Satu ada berupa isim, dua ada berupa fi'il. Nah, jadi huruf tidak ada ya. Di tasrif usul itu satu kesatuan yang huruf tidak ada. Cuma ada namanya isim dan ada fi'il. Nah, kelompok fi'il dan isim. Perhatikan halaman 25. Dari 12 pola di atas dapat dibagi menjadi dua kelompok. Nah, jadi Anda tuliskan biar mudah. Tasrif usul kan 12. Nah, maka 12 ini ada yang isim dan ada yang fi'il. Isim sudah disebutkan di nahwu, fi'il sudah disebutkan juga maknanya di nahwu. Contoh kita ambil kalimatnya doroba. Doroba, tasrif usulnya apa? Doroba yadribu, dorban, kemudian doribun, madrubun. Nah, kemudian idrib, idrib, la tadrib. Kemudian madribun, isim zaman madribun. Madribun juga sama isim makannya. Isim alat midrobun, alat memukul. Midrobun. Nah. Kemudian duriba fi'il madhi majhul. Duriba. Duriba yudrobu.
Nah, ini tasrif usul yang berjumlah 12. Ada yang isim dan ada yang fi'il. Maka satu kelompok fi'il ada 6. Fi'il ada 6, isim sama ada 6 pula. Nah, apa fi'ilnya? Nah, perhatikan. Ini fi'il dulu, satu ini fi'il. Fi'il madhi ma'ruf. Ini 2 fi'il mudhari ma'ruf. Ini fi'il amar, fi'il nahi, madhi majhul, mudhari majhul. Nah, 6. Nah, fi'il, ini fi'il ya. Fi'il 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dalam tasrif usul ada 6 fi'il. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan makna namun disertai waktu. Entah waktu sekarang, akan datang, atau telah lalu. Itu namanya fi'il. Kalau isim maknanya adalah kalimat yang menunjukkan suatu makna, namun tidak diiringi dengan masa atau waktu. Seperti doribun. Nah, doribun ini isim. Artinya yang memukul. Salah kalau diterjemahkan telah memukul. Telah itu waktu menunjukkan fi'il. Ya. Beda dengan isim. Madrubun, isim maf'ul, dan seterusnya. Namanya isim, ininya fi'il. Kalau isim, nah nanti berkaitan dengan i'rabnya. Ada fathah, ada dhamma, ada kasrah. Jadi isim itu boleh doribun, doriban, doribin. Nah, kalau fi'il, yadribu boleh dhamma, yadriba boleh fathah, yadrib boleh sukun. Nah, itu nanti di nahwu itu dijelaskan. Jadi itu ada fi'il 6, fi'il madhi ma'ruf, mudhari ma'ruf, fi'il amar, fi'il nahi, fi'il madhi majhul, dan fi'il mudhari majhul. Ada 6. Ya. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan suatu makna namun tidak dan dia disertai oleh masa yang 3. Sekarang, akan datang, dan telah lalu. Itu namanya fi'il. Kemudian 2 kelompok isim ada 6. Sisanya isim. Nah, masdar isim, makanya pakai tanwin, ya. Tanda isim di nahwu kita belajar. Tanda isim 1 pakai tanwin. Nah, ini tanwin. Isim, makanya pakai tanwin. Tanwin isim. Tanwin ujungnya. Tanwin. Maka fi'il ini jangan ditanwinkan. Dorobun salah. Yadribun salah. Kalau fi'il pasti tidak bertanwin. Kalau tanpa harokat, ini tanpa harokat misalnya, maka salah sudah kalau dibaca tanwin. Pasti doroba. Nah, tidak boleh pakai tanwin. Ini sisanya adalah isim. Bukti dia isim adalah pakai tanwin. Nah, disinilah kalau kita ingin melihat makna yang tepat dari fi'il, terkadang kita mendengar apa arti dari fi'il, kata kerja. Itu salah, tidak benar. Fi'il kalau cuma kata kerja, ini kata kerja. Yang memukul, dorban, pukulan, ini kata kerja. Tapi dia isim, pakai tanwin. Nah, kalau kata kerja saja kurang tepat. Namun kita katakan terkadang kita berusaha untuk menyederhanakan bagi pemula. Ya fi'il kata kerja. Namun sebenarnya itu kurang tepat. Ada kata kerja dorban pukulan, namun dia isim pakai tanwin. Jadi fi'il yang tepatnya maknanya adalah kalimat yang menunjukkan makna dan disertai masa. Yaitu sekarang, telah lalu, dan akan datang. Kalau isim, kalimat yang memiliki makna namun tidak disertai masa. Atau kata kerja, fi'il adalah kata kerja yang memiliki masa. Nah, itu benar ya, kata kerja yang memiliki masa. Karena ada kata kerja namun dia bukan fi'il tapi isim, yaitu masdar. Dorban pukulan. Contoh dorbu Zaidin qawiyun. Pukulan Zaid kuat. Nah, pukulan adalah kata kerja namun dia isim. Jadi fi'il adalah kata kerja dan dia harus memiliki masa, entah telah lalu, sekarang, atau akan datang. Maka fi'il ada 6. Nah, ini doroba, yadribu, idrib, latadrib, duriba, yudrobu. Ada 6. 1 namanya fi'il madhi ma'lum atau ma'ruf namanya ya. Nah, boleh ma'lum, boleh ma'ruf. Fi'il kita terjemahkan. Fi'il kata kerja. Madhi yang telah lalu. Nah, maklum pelakunya. Nah, itu maksudnya. Jadi setiap nama dari fi'il itu ada artinya.
berkaitan dengan fi'ilnya langsung. Fi'il perbuatan, madi yang telah lalu, maklum pelakunya. Pelakunya diketahui. Maka fi'il maklum ini pasti ada pelaku. Pelaku itu namanya fa'il. Kembali ke nahwu lagi. Jadi setiap fi'il yang maklum, ini maklum nih, bukan duriba ya, doroba. Kan artinya memukul. Setiap kata-kata memukul pasti ada pelakunya. Nggak mungkin dong memukul nggak ada pelakunya. Kalaupun dia terbang sendiri pun pasti ada pelakunya, jin ternyata, tapi nggak kelihatan. Maka pelakunya adalah jin. Dan seterusnya. Ini maksudnya doroba, memukul. Pasti ada pelakunya. Setiap perbuatan pasti ada pelakunya. Memukul. Siapa yang memukul? Dorobtu, saya yang memukul. Nah itu namanya maklum. Diketahui. Maklum diketahui pelakunya. Tapi masanya telah lalu. Jadi kita ingin mengkabarkan perbuatan ini telah terjadi. Saya melihat Muhammad telah memukul saudaranya. Nah saya melihat Muhammad telah memukul saudaranya. Memukul itu kapan terjadi? Sudah terjadi, kan telah. Maka ra'aitu Muhammadan doroba akhahu. Maka menggunakan fi'il madi, jangan fi'il mudhari. Karena perbuatannya telah terjadi. Contoh kita bertanya kepada anak kita, apakah kamu sudah makan? Apalagi anak ngalih makan, Abu Akila. Kita melakoni bini, sudah ada anak makan. Jar bini, khalas akala. Nah, sudah akala. Dia sudah makan. Pelakunya siapa? Dia. Dia tadi domir ya. Nah, menggunakan fi'il madhi, dia sudah makan. Harus akala bukan yakulu. Yakulu kan sedang makan. Akala telah makan atau sudah makan. Nah, itu namanya fi'il madhi maklum. Yang kedua namanya ini yadribu. Fi'il mudhari. Di sini yaf'ulu ya. Yaf'ulu. Itu nanti jadi huruf ketiga fi'il mudhari itu bisa berubah-ubah. Kalau doroba huruf ketiganya yadribu. Jangan sekehendak kita yadrobu, salah. Di Al-Quran yadribu. Kalau qatala mudharinya apa? Yaktulu. Nah, yaf'ulu sama. Maka jangan yaktilu. Karena di Al-Quran yaktulu. Jadi huruf ketiga atau ain mudhari ini bisa berubah-ubah. Bisa kasrah, contoh yadribu, yajlisu. Bisa fathah, yaftahu, yakra'u. Bisa dhammah, yaktulu, yansuru. Nah ini huruf ketiga atau ain mudhari ini berpengaruh dengan fi'il amar. Nah, kalau dia kasrah juga. Kalau yaktulu, uktul, dhammah juga. Kalau dia fathah, yakra'u, ikra', fathah juga. Ini berpengaruh dengan huruf ketiganya. Makanya fi'il amar ini mengikuti fi'il mudhari. Huruf ketiga fi'il amar nih. Huruf ketiga fi'il amar 1, 2, 3 mengikuti huruf ketiga fi'il mudhari. Ini kasrah juga. Nah ini sama, nah ini juga mengikuti. Nah ini kasrah juga. Ya yaktulu la taktul. Nah, yakra'u la takra'. Nah, mengikuti huruf ketiganya mengikuti fi'il mudhari. Kemudian yang kedua namanya fi'il mudhari maklum, fi'il perbuatan mudhari sekarang atau akan datang. Maka masanya sekarang atau akan datang. Maklum pelakunya diketahui. Kalau ini telah memukul, pasti ada pelakunya. Kalau ini sedang atau akan memukul. Contoh, saya melihat Muhammad sedang memukul pohon pisang. Nah, ketika antum melihat, ternyata Muhammad ini lagi mukul pohon pisang. Latihan bela diri misalnya. Latihan apa? Lupa namanya. Biasanya ikhwan itu, teman-teman kita bela diri apa, Bu Akila? Silat. Bukan silat. Apa namanya? Tipan ya. Bukan tifan, lupa namanya. MMA. Ya gitulah. Ya, itulah. Yang ditendang pohon pisang. Masalah juga, pohon pisang ditendang. Apalagi berbuah ya. Ya dia latihan lah, misalnya sedang memukul apa yang ya itu yang khusus itu. Nah jadi ketika antum melihat dia sedang mukul, maka menggunakan mudhari. Atau dia latihan nih hendak mukul, Muhammad akan mukul, juga menggunakan fi'il mudhari. Nah namun kan memiliki dua, bisa kemungkinan dua nih, sedang memukul atau akan memukul. Nah biasanya untuk
ungkapan sehari-hari, percakapan biasa dengan orang Arab ya. Ketika itu ketika kita ingin mengucapkan mudhari yang menunjukkan makna akan, maka ditambah dengan sin. Saya akan duduk, sa'ajlisu. Nah, itu sudah di nahu. Masuk sin atau saufa. Nah, misal saya akan pergi, bukan adhabu. Ini percakapan sehari-hari ya. Bukan, misalnya kita ingin membahasakan saya akan pergi ke pasar. Bukan adhabu ila suq. Itu lebih kepada makna sedang untuk percakapan sehari-hari. Ketika kita mengucapkan adhabu ila suq, itu menunjukkan makna sedang. Ini realitanya, faktanya. Namun ketika kita ingin menunjukkan makna akan, maka menggunakan sin. Sa'adhabu ila suq. Berarti maknanya sudah pasti apa? Saya akan pergi ke pasar. Jadi secara penggunaan, ya realitanya, kalau adhabu ini sedang. Kalau sa'adhabu, nah maka sudah maknanya apa? Akan. Kan tadi Anda menyebutkan bahwa mudhari ini kemungkinan maknanya bisa sedang atau akan. Ya, boleh seperti itu. Namun, faktanya ketika ucapan sehari-hari dengan orang Arab, kalau kita adhabu ini maknanya lebih kepada sedang. Lebih kepada sedang. Nah, dan kita ingin mengucapkan akan. Orang Arab paham dengan menggunakan sin. Sa'adhabu. Saya akan pergi. Menggunakan kalimat sin. Ya. Kemudian mudhari'nya fi'il amarnya uf'ul. Nah, uf'ul. Karena contoh misalnya qatala yaqtulu. Maka fi'il amarnya uqtul. Kan mengikuti fi'il mudhari yaqtulu. Uf'ul, uqtul. Fi'il amar. Fi'il amar adalah fi'il perbuatan. Amar artinya perintah. Jadi antum bisa menerjemahkan bahasa Arab dengan mengetahui nama-namanya. Dari nama pun sudah tahu antum. Fi'il perbuatan, amar perintah. Nah, berarti fi'il amar itu menunjukkan perintah. Fi'il madi berarti perbuatannya telah lalu. Fi'il perbuatan. Madha yamdi artinya berlalu. Kemudian maklum pelakunya diketahui dan seterusnya. Jadi nama dari setiap fi'il itu bisa membantu kita untuk menerjemahkan dengan benar. Antum tahu namanya ini fi'il amar. Berarti walaupun antum tidak tahu artinya, ini berarti perintah. Contoh di Al-Qur'an misalnya waqatil fi sabililladzi waqatil fi'il amar. Qatil itu thulathi mazid ya, belum sampai kita shorof. Baru ini ya. Contoh yang lain yang antum tidak tahu maknanya apa ya? Ihdina apa? Ihdinas sirat. Ihdi. Tunjukilah. Entah antum yang tidak. Fas'alu apa bakila? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu. Apa artinya fas'alu? Itu fi'il amar is'alu. Tidak tahu kan? Tapi itu fi'il amar. Berarti antum tahu itu adalah perintah. Sekalipun antum belum tahu maknanya. Melihat dari wazannya, dari timbangannya. Sa'ala yas'alu, mudhari'nya is'al, tanyalah, bertanyalah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Atau apa? Idbah. Nah. Atau yang semakna dengan yadribu, contoh misalnya igsil. Nah, apa bakila? Igsil kan sama seperti idrib. Berarti itu fi'il amar. Antum nggak tahu nih artinya apa. Namun dari pola ini antum tahu itu perintah. Nah, berarti perintah. Antum cari di kamus nggak ada. Antum sampai hari kiamat nggak ada igsil fi'il amar. Karena fi'il amar itu di kamus tidak ada. Dia menyebutkan fi'il madi dan mudhari saja. Antum membikin. Maka cara membikin bagaimana? Ya belajar shorof. Fi'il amar di kamus tidak ada. Misalnya kayak idrib yang disebutkan doroba yadribu dorban. Fi'il amar nggak ada, fi'il nahi tidak ada. Kenapa? Ini kalau udah kamusnya salah aja. Yang di kamus tidak ada. Dia cuma menyebutkan madi, mudhari, masdar. Antum bisa bikin ini fi'il amar dengan ilmu shorof. Yadribu, fi'il amarnya idrib. Nah, yaqtulu, tul. Itu fi'il amarnya. Tidak ada di kamus. Sama kayak dorob tuh tasrifannya nggak ada di kamus. Antum misalnya
antum menemukan kalimat jalastum. Yang antum dapat jalasa yajlisu julusan aja di kamus. Ini salah ajar. Jalastum kereda? Enggak. Itu ditasrifkan. Jalasannya ditasrifkan jalasa jalasu sampai jalastum. Tum itu sama seperti antum. Maka jalastum artinya kalian telah duduk. Kalian laki-laki telah duduk. Jadi tidak semua kosakata itu ada di bahasa Arab. Di kamus afwan. Antum kamus setebal apapun tidak bisa. Kayak fi'il amar enggak ada. Tasrifan fi'il amar ijlisu tidak ada. Tasrifan fi'il mudhari yajlisuna tidak ada. Dia cuma menyebutkan jalasa yajlisu julusan. Terkadang isim fa'il enggak ada. Isim ala tidak ada. Terkadang sebagian ada, sebagian tidak ada. Maka cara mengetahui atau menerjemahkan dengan benar kita harus bisa ini tasrif usul ini minimal ini. Ini doroba fi'il madi maklum. Ini fi'il mudhari maklum dan seterusnya. Kemudian la taf'ul fi'il nahi. La taf'ul, nahi kan larangan. Perbuatan nahi larangan. Larangan itu kan mencegah, melarang orang seseorang. Makanlah berarti menyuruh makan. Jangan makan berarti melarang makan. Jangan makan itu beracun. Jangan duduk di situ ada kencing kucing. Nah, jangan, bukan tidak ya. La ini la nahi, bukan la nafi. Bedakan antara la nahi dengan la nafi. Nafi maknanya tidak, la ilaha illallah. Jangan kebalik, jangan tidak ada Tuhan. Salah. Tapi maknanya tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan. Ini nahi, maknanya jangan. La tadrib, jangan pukul. La taqtul, jangan bunuh. La tashrab, jangan minum, dan seterusnya. Nah, semua fi'il amar ini memiliki tasrifan ya. Madi mudhari itu 14 tasrifan. Baik ma'ruf, baik maklumnya atau majhulnya semuanya memiliki 14 tasrifan. Fi'il amar dan nahi sama-sama 6. Amar dan nahi mentoknya ada 6. Kemudian fi'il madi majhul, nah sesuai dengan namanya, fi'il perbuatan. Madi telah lalu, majhul pelakunya majhul. Ketika ada ini fi'il majhul, baik madi mudhari, maka pelakunya pasti tidak disebutkan. Contoh duriba Zaidun, apa maknanya? Zaid dipukul. Yang mukul siapa? Enggak ada. Tidak diketahui. Makanya majhul pelakunya. Jadi kalau doroba yang maklum ini biasanya berawalan memukul, berarti itu maklum. Dipukul berarti majhul. Qatala membunuh, kutila dibunuh. Nasara menolong, nusira ditolong. Yansuru sedang menolong, yunsaru akan atau sedang ditolong. Dan di, mencuci dicuci, membaca dibaca, dan seterusnya. Itu namanya maklum dan majhul. Cara menerjemahkannya. Nah, kemudian disebutkan lagi tanda-tanda fi'il ya, enggak apa-apa. Jadi makanya ini sebenarnya pembahasan nahwu, tapi penulis menjelaskan lagi karena sangat berkaitan dengan shorof. Makanya kadang buku nahwu itu ada dibahas lagi ilmu shorof, isim fa'il, cara membikinnya, karena otomatis nahwu itu pasti membahas shorof. Sebagaimana shorof pasti membahas nahwu. Maka jangan sampai cuma fokus nahwu, shorof enggak, atau shorof saja fokus nahwu tidak. Harus dua-duanya, minimal dua-duanya. Bagus lagi belajar balaghah, subhanallah itu. Memperindah pemahaman kita. Cara menerjemahkan lebih bagus. Balaghah. Ya, agak susah. Kita tidak terbiasa dengan balaghah. Tidak terbiasa. Syekh Saiman ada kitab Balaghah Sidin. Mungkin yang pokok-pokoknya saja kita ajarkan ya. Ini dulu dihabiskan. Prof tahun dah. Ya. Tanda-tanda fi'il. Fi'il madi maklum. Nah, terdiri dari 3 huruf. Berawalan huruf fathah. Ini kalau fi'il madinya maklum. Dia cuma 3 huruf. Dan awalnya fathah. Ini dasar ya. Fi'il madi maklum.
hurufnya cuma 3, wakila, doroba, jalasa, qatala, nasoro, dan seterusnya. Cuma 3 huruf. Nah, kalau maklum awalnya fathah fa. Nah, awalnya fathah. Kemudian kalau fi'il mudhari maklum berawalan ya dan dia fathah. Nah, yaf'ulu kah? Contoh yaktulu, ya-nya berawalnya apa? Ya. Yaktulu. Yadribu, ya fathah. Yahsunu, yaftahu, yagsilu, yaqra'u, dan seterusnya. Awalnya ya dan fathah. Fi'il amar. Ini Sidin, beliau ini berusaha untuk agar kita bisa menebak di Al-Quran. Oh, ini ada ya fathah, berarti fi'il mudhari ma'lum. Oh, ini ada 3 huruf, awalnya fathah. Oh, berarti fi'il madi ma'lum. Ini dasar ya. Yang ketiga, nama fi'il amar, tandanya bagaimana? Berawalan huruf hamzah, berakhiran huruf mati atau sukun. Nah, ini ada ya kekeliruan lah. Nah, perhatikan fi'il amar ya, yang dia berasal dari fi'il madi 3 huruf. Nah, maka dia tidak ada tanda hamzah. Ya. Nah, istilahnya namanya hamzah wasal. Hamzah itu terbagi 2. Ada hamzah wasal, ada hamzah qata'. Makanya huruf hijaiyah itu alif dan hamzah ada. Itu membuktikan itu berbeda. Alif, bata, terakhir hamzah ya. Nah, kalau alif itu, nah makanya kalau dia hamzah, anda tandai. Nah, ini tidak ada, berarti alif namanya. Ada namanya alif. Ini alif nih, tidak ada tanda hamzah. Ada namanya ini. Nah, ini kalau di atas a, contoh ustaz. Nah, maka wajib ada tanda ini, tanda hamzah, ustaz. Kalau di atas atau anfun. Nah, hidung, wajib ada hamzah. Atau dia di bawah jarum ibrotun. Nah, wajib ada di bawah, harokatnya kasrah, ibrotun. Nah, tapi alif lam, madrasatun al madrasatu, qalamun al qalamu. Nah, maka itu alif, jangan dikasih tanda hamzah. Sinilah. Nah, contoh al baitu alif lam. Nah, antum salah, ini salah. Nah, maka kurang giginya. Nah, tapi ketika kita baca di awal dibaca al baitu. Namun ketika dia berada di tengah, contoh ala, apakah tetap dibaca ala al bait? Enggak, disambung alal baiti. Ini sama fi'il amar. Ini ketika di awal, pukullah idrib kita bacakan kasrah. Ketika kita tambah wa dan misalnya tendang dan pukullah dia, dan bukan wa idrib tapi menjadi wadrib. Ini karena dia alif, bukan hamzah. Kalau hamzah ini dia berada di awal kah, di tengah kah, tetap dibaca summa adhabu. Adhabu tetap selamanya dibaca ada harokatnya. Kalimat Allah, alifnya alif wasal atau hamzah wasal. Nah, ketika kita ucapkan di awal kata Allahu Akbar, hanya kita baca karena berada di awal. Kalau kita tambah, kita bersumpah dengan nama Allah. Nah, bukan wa Allahi, tapi wallahi. Nah, jadi itu wasal, alif wasal, tidak ada tandanya. Nama yang tepatnya sebenarnya alif wasal, Bang. Aliful wasal. Ada juga ulama mengatakan hamzah wasal. Sama aja, Bang. Yang keduanya ini namanya hamzah qata' atau hamzah qat'i. Nah, hamzatul qata'. Yang selamanya ada tanda hamzahnya, tanda kepala ini. Nah, kalau di harokatnya di atas dhamma atau fathah. Nah, kalau di bawah juga. Ini namanya. Maksud ana kembali ke buku tadi. Nah, semua fi'il amar yang fi'il madinya 3 huruf nih. Itu fi'il amarnya hamzah wasal atau alif wasal. Perhatikan di buku bujur atau salah, Abu Akila? Salah. Nah, yang di buku itu salah. Itu fi'il amar. Yang benar fi'il amar adalah bukan hamzah qata' tapi hamzah wasal.
Ketika dia berada di tengah, dia nggak dibaca. Summadrib, summashrab, summas'al, summaktul. Fi'il amar tidak ada, yang dia bukan hamzah qata, tapi hamzah wasal. Ya. Nanti kecuali satu wazan, satu bab ya. Tapi ini dulu, kalau dia fi'il, ini kan fi'il madinya 3 huruf nih. Ya. Jadi semua fi'il madi yang 3 huruf, maka fi'il amarnya adalah hamzah wasal. Berarti ini antum coret, bukan ada hamzah. Nah, jadi seperti ini, fi'il amar berawalan hamzah wasal, antum tambah berawalan hamzah wasal. Tapi ingat catatannya juga, kalau fi'il madinya 3 huruf. Karena nanti ada satu yang fi'il madinya 4 huruf. Itu fi'il amarnya adalah hamzah qata. Jadi catatannya berawalan huruf hamzah wasal dan fi'il madinya 3 huruf. Dan fi'il madinya 3 huruf. Itu semua fi'il amar diawali dengan hamzah wasal. Contoh uf'ul, uqtul, iftah, idrib, dan seterusnya. Kemudian fi'il nahi. Fi'il nahi. Yang keempat namanya ini fi'il nahi. La tadrib, jangan pukul. Nah, fi'il nahi wajib adalah. Nah, jadi ketika antum menemukan ada tasrifan nih, ana menyuruh mentasrifkan adalah pasti namanya fi'il nahi sudah. Fi'il perbuatan nahi larangan. Ya larangan kan jangan la. Kalau ada la, maka la tadrib setelahnya fi'il. Ya, maka dia adalah fi'il nahi. Dan berakhiran sukun atau mati, la tadrib, la taqtul, dan seterusnya. Fi'il madi majhul, ini duriba. Nah, membedakan antara ma'ruf, majhul, perhatikan. Majhul berawalan dhammah. Nah, daraba, duriba. Sedangkan huruf sebelum akhir, ini kan huruf terakhir nih. Sebelum akhir, nah, ro berarti adalah kasroh. Huruf pertama dhammah, huruf sebelum terakhir atau di tengah dah biar mudah. Huruf pertama dhammah, huruf kedua atau di tengah kasrah. Daraba, duriba. Qatala, nah, kutilan kharrasun, ada di Al-Qur'an. Kemudian gosala, jadikan ya. Kemudian nasara, nusiro fathah. Zolama, man zolama, zulima, ada kaidah. Man zolama, zulima. Barang siapa yang berbuat zalim maka dia akan dizalimi. Ya, kan majhul, menzalimi, dizalimi. Ukila. Akala makan, ukila dimakan. Contoh, antum meletakkan es krim di kulkas. Tiba-tiba esok hilang. Sisa batang kayunya. Lalu antum nggak tahu siapa yang makan. Ukila es krim. Telah dimakan es krim. Menggunakan majhul karena nggak tahu kan siapa pelakunya. Kemudian sekalinya anak antum. Nah, kerja es krim. Kemudian yang terakhir namanya mudhari majhul. Nah, yang membedakan ini apa? Nah, perhatikan. Berawalan ya dhammah. Nah, ya-nya dhammah wakila. Nah. Ini kan tadi fathah. Ini fathah. Ini cuma satu. Ini fathah. Huruf sebelum terakhir, ini kan terakhir nih. Huruf sebelum terakhirnya ro, fathah. Nah. Jadi kalau fi'il madi majhul, dhammah kasrah. Kalau mudhari majhul, dhammah fathah. Dhammah kasrah, dhammah fathah. Ya, ain fi'ilnya bagus. Ya, jadi ada istilah namanya muqabalah. Nah, kita samakan. Nah. Ain fi'ilnya berarti harokat apa tuh? Nah. Ini muqabalah, kita kembalikan ke yaf'al, kita kiaskan. Yuf'alu, huruf pertama dhammah, kedua sukun, 3 fathah. Nah, huruf pertama dhammah, ain fi'il, ain fathah. Nah. Ya. Kemudian nah tadi. Nah, jadi fi'il mudhari itu awalnya dhammah. Kemudian sedangkan huruf sebelum akhir ini akhir
atau ain fiilnya, ain fiil adalah fathah. Nah, ayo, yansuru apa David? Yansuru. Yang mana itu? Fiil mudhari majhulnya apa? Yansuru. Fi'il mudhari majhul. Dikiaskan harokatnya sama. Yansuru. Ya. Yagsilu Abu Akilah. Yagsilu. Yuk sila. Nah, harokatnya sama. Kan yudrobu. Yagsilu. Yuk salu. Ya. Yuk salu. Yaktulu. Yuk talu. Berarti kalau yuk salu sedang dicuci atau akan dicuci. Misalnya ada pakaian. Ini sedang dicuci nih. Yang mencuci mesin cuci misalnya. Maklum berarti. Jadi maklum ya. Misalnya sedang dicuci, antum nggak tahu siapa yang mencuci, ya bisa aja sih. Dan seterusnya, dia adalah fi'il mudhari majhul. Awalnya dhammah, huruf sebelum terakhirnya fathah. Ini dhammah, huruf sebelum terakhirnya kasrah. Latihan, gampang. Tak itu tak fi'il mudhari, enggak. Jadi fi'il mudhari, jadi fi'il nahi itu diambil dari fi'il mudhari. Makanya coba tasrifkan yadribu yadribani yadribuna tadri. Enggak bisa. Jadi fi'il amar itu diambil dari fi'il mudhari yang anta. Awalnya anta. Coba yadribu yadribani yadribuna tadribu tadribani yadribna tadribu tasrifan ke-7 sampai 6. La tadrib la tadriba la tadribu la tadribi la tadriba la tadribna. Itu tadribu, tadribani, nunnya dihilangkan. La tadriba, tadribuna, nunnya dihilangkan. La tadribu, tadribina, la tadribi, tadribani, la tadriba, tadribna, la tadribna. Jadi fi'il nahi itu, dan fi'il amar sama, diambil dari fi'il mudhari nomor 7 sampai 6 buting. 7, 8, 9, 10, 11, sampai ke tasrifan yang ke-12. Fi'il amar dan fi'il nahi. Makanya kan yang pertama ini anta, terkandung di dalamnya anta. Ini idrib anta juga. Kita menyuruh seseorang, kamu duduklah, maka ijlis. Pukullah kamu pukullah. Kita menyuruh orang nih, David, Ikam pukul itu. Idrib. 2 orang, anak satu memukul nih, Abu Akilah, David, kalian berdua pukullah, idriba. Kalau jangan pukul kalian berdua, la tadriba. Asalnya tadribani fi'il mudhari. Kalian sedang memukul. Jadi fi'il amar dan fi'il nahi itu diambil dari tasrifan mudhari nomor 7. Awalnya 7, kemudian 8 sampai 12. Kan ini ada 6 nih. Amar ada 6, nahi ada 6. Maka wajib awalnya tak. Fi'il nahi wajib awalnya tak. Kemudian latihan, sebutkan macam-macam fi'il di bawah ini. Nah, ini fi'il apa ini? Kan dalam tasrif usul ada 6. Nah, ini fi'il apa? Ya. Ya. Abu Akilah ulang. Dua-dua lah, dua-dua. Ana acap ngulang tuh yang pertama. Siap antum? Antum siap jadinya. Acak aja. Nah, yaktulu Abu Akilah yang terakhir, yaktulu. Yaktulu ini harus lengkap. Mudhari apa? Mudhari maklum. Iya, awalnya kan fathah ya. Iya, awalnya fathah berarti mudhari maklum. Bagus. Kemudian Abu Akilah lagi unzur. Nah. Unzur apa fi'il amar. Bagus. Nah, itu bujur kada itu alifnya? Ada hamzahnya. Itu ada tanda hamzah atau bujur kada? Ini yang ini wasol ini. Berarti Wasol. Berarti apa yang bujur? Alif aja. Iya, nah itu salah ya. Kita husnudzon salah cetak. Jadi berbaik sangka. Yang benar tanpa hamzah. Unzur. Nah, tanpa ada ini ya. Nah itu salah. Unzur. Dia hamzah wasal. Unzur. Summanzuru ada di Al-Quran. Summanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Unzuru. Bukan summa unzuru, summanzuru. Alifnya alif wasal, bukan hamzah qata. Unzur. Iya. Iya. Bagus Abu Akilah. David pulang. Kan salah.
Nusiro, kanan bawah. Nusiro. Ya seharusnya maknanya ya, maknanya juga seharusnya. Iya. Kalau Nasara telah menolong. David, kalau Nusiro apa? Ya bagus, telah ditolong. Iya. Kemudian yarzuku, sampingnya, samping kiri. Ya. Ya, fi'il mudhari maklum. Nah, David, kalau razaqo telah memberi rizki, kalau yarzuku ini ya akan, jangan. Kalau razaqo telah memberi rizki, kalau yarzuku, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab, wa may yattaqillaha yarzuqhu min yarzuqu. Ya akan apa? Nah, kalau diberi majhul itu kan fi'il mudhari apa tadi? Kalau razaqo kan fi'il madhi maklum. Telah memberi rizki. Kalau yarzuqu namanya tadi apa? Mudhari maklum kan? Nah, terjemahnya gimana? Jangan kalau di itu majhul. Ini mudhari ya, sedap. Masanya mana masanya? Sedang atau akan memberi rizki. Sedang atau akan memberi rizki. Bukan diberi rizki. Kalau diberi rizki, yurzaku. Kan ini maklum. Itu majhul tadi, yurzaku tadi. Diberi, sedang atau akan diberi rizki. Syat obidah. Namanya apa? Nah, kalau abada telah menyembah. Kalau obidah. Nah, apa makna syirik? Ma'ubida min dunillah. Apa yang disembah selain Allah. Kemudian la ta'bud. Artinya apa? Ya, jangan kamu menyembah. Ya. Kemudian silakan Mas Daud. Yunsoru. Ya, artinya apa? Akan ditolong. Akan atau sedang ditolong. Iya. Kemudian mana yuk? Yakhruju. Sampingnya. Ya. Artinya itu keluar tuh. Kharaja keluar. Berarti kalau yakhruju? Atau akan keluar. Ya. Sampingnya Mas Khairul. Ukhruj. Sampingnya ukhruj, fi'il apa itu? Ya. Nah itu ada hamzah, itu salah, itu tanda hamzah ya. Antum coret itu bukan. Ya. Itu hamzahnya hamzah wasol, tidak ada tandanya. Ukhruj artinya apa? Kalau kharaja keluar, kalau ukhruj kan fi'il amar. Berarti kalau kharaja kan keluar. Kalau ukhruj fi'il amar. Perintah. Ayo, apa? Kalau kharaja kan keluar. Kalau ukhruj fi'il amar. Perintah. Keluarlah ya. Cikung bekantut keluar antum. Ukhruj anta ya, menggunakan fi'il amar. Kemudian ya'budu. Ya'budu di tengah atas. Fi'il mudhari. Nah, kalau majhul kan tadi awalnya dhammah. Itu bukan dhammah awalnya. Nah, awalnya fathah. Ya, ya'budu ya. Kalau abada telah menyembah. Kalau ya'budu. Ya. Kalau abada telah menyembah. Kalau ya'budu sesuai dengan namanya fi'il mudhari ma'lum. Fi'il mudhari maknanya apa?
Ya. Nah, yuk kamu. Ya. Tadi ada petunjuknya. Disembah ya? Sedang atau akan? Sedang atau menyembah. Ya, fi'il mudhari maklum ya. Sedang atau akan menyembah. Ya. Sat sudah berapa menit, Sat? 47. Ya, cukupin lah. Ya. Ya, silakan. Jadi azhaba, jadi ada hamzahnya kalau nggak Adhaba mana adhaba? Salah tulis nih adhabu. azhabu. Nih, domah lo. Ini fi'il mudhari nomor 13, tasrif nomor 13. Yadhhabu yadhhabani yadhhabu. Adhhabu nadhhabu. Ada kalau ada yang fi'il amr nih Mana? berarti fi'il amr itu pasti lain hamzah kotok kan? Ada satu wazan. Ada dua. Kalau kita belum sampai, Anda jelaskan. Jadi semua tasrifan dalam shorof itu jumlahnya 22 bab. 22 bab. 22 bab terbagi 4. Pertama thulathi mujarrad, 2 thulathi mazid, ketiga rubai mujarrad, 4 rubai mazid. Nah, kalau thulathi mujarrad, thulathi salah 3. Mujarrad semata-mata, 3 semata-mata. Maksudnya fi'il madinya cuma 3 huruf. Itu semua fi'il amarnya berawalan hamzah wasol. Ada namanya thulathi mazid. Fi'il madi 3 huruf asli tapi ditambah dengan huruf tambahan. Kalau 3 ditambah 1 berarti 4. Nah, thulathi mazid ada yang 4 huruf fi'il madinya. Itu ada 3 bab. Nah, 1 bab itu semuanya hamzah kotok, yaitu wazan. Ini thulathi mazid, 3 huruf yang ditambah dengan huruf tambahan. Mana sebenarnya? Ada namanya bab thulathi mazid. Thulathi 3 huruf mazid yang ditambah. Asalnya 3 huruf nih, tapi ditambah. Nah, bikinkan 3 huruf dulu. Karuma. Karuma mulia artinya. Yak, rumu. Ini kan 3 huruf nih. Ditambah dengan 1 huruf ke wazan af'ala yuf'ilu. Berarti menjadi akroma yukrimu. Ini karuma yakrumu. Ini 3 huruf thulathi mujarrad ini. Fi'il madinya 3 huruf. Ini 4 huruf. 3 huruf asli, kan asalnya karuma asli nih. Hamzah huruf tambahan. Nah, untuk bab ini akroma yukrimu af'ala yuf'ilu, ini hamzahnya semuanya ketika ditasrif usul, hamzahnya hamzah kotok. Akroma yukrimu ikroman, masdarnya hamzah kotok juga. Fi'il amarnya akrim, hamzah kotok juga. Madi majhulnya ukrima, hamzah kotok juga. Nama antum, Syad. Arsyada yursyidu irsyad. Irsyad itu hamzah masdarnya. Hamzah kotok. Arsyada yursyidu irsyadan mursyidun mursyadun arsyid. Menunjukkan makna banyak. Tamar butuh. Oh, kayak itu. Iya. Jadi kayak maktabun itu isim makan. Artinya apa? Tempat menulis. Kan katabun menulis. Tempat menulis di mana, Bakila? Meja. Diartikan langsung meja. Kemudian Bakila yurzaku. Nah, iya. Yurzaku. Nah. Ini idno apa namanya? Ambil mudhari. Dari apa? Maklum. Salah. Mudhari majhul. Ya, artinya apa? Kalau razaqo kan memberi rizki. Sedang diberi. Sedang diberi? Sedang diberi rezeki. Hah? Sedang diberi rezeki. Atau akan? Atau akan diberi rezeki. Ya, fi'il mudhari itu 2, sedang atau akan. Kalau majhul, sedang diberi rizki atau akan diberi rizki. Coba Yunsor, apa artinya Bakila Yunsor? Akan atau sedang ditolong. Berarti akan atau sedang diberi rizki. Iya. Kemudian David almarhum. Nah, almarhum. Nah, nanti sebutkan kenapa kita nggak boleh orang meninggal itu kita menyebutkan almarhum. Nah, jawab dulu ini. Kita lebih diperintahkan menggunakan fi'il madi rahima, bukan isim maf'ul. Apa almarhum? Pakai alif lam, David? Nggak ngaruh ya? Alif lam.
Pakai alif lam tuh nggak ngaruh. Antum hilangkan aja alif lamnya. Alif lam hilangkan aja alif lam. Jadi kalau tidak ada alif lam pakai tanwin dia marhumun. Nah ya. Yang sama harokatnya ada wawunya. Ada alif lamnya. Jangan alif lam anggapnya tidak ada. Isim sebatang. Ya, isim maf'ul. Rahimah itu artinya mengasihi atau ya merahmati. Berarti kalau almarhum apa? Yang dikasih atau yang dirahmati. Kalau kita mengatakan kepada mayit almarhum yang dirahmati, berarti kita memastikan. Nggak boleh. Rahimah menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi namun maknanya adalah doa. Semoga Allah merahmati dia. Karena kita nggak tahu ini rahmati apa enggak. Yang perkara gaib. Namun boleh mendoakan rahimahullah. Semoga Allah merahmati dia. Kita nggak boleh memastikan. Masalah orang mendapatkan rahmat atau orang mendapatkan azab pun nggak boleh kita pastikan. Misalnya apa? Al-ma'dzub misalnya, yang diazab. Nggak boleh yang diazab si fulan. Berarti orang muslim. Kita mengatakan dia diazab tidak boleh, dirahmati pun tidak boleh. Maka mendoakan boleh. Semoga Allah merahmati dia. Makanya almarhum tidak boleh dikatakan kepada mayit. Kita mengikuti para ulama rahimahullah, di kitab-kitab itu rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Itu yang benarnya itu. Ya, tidak memastikan tapi mendoakan, harapan. Kemudian miftahun. Ini sama seperti mi'rajun, miftahun. Ini kemarin ada nggak penjelasan isim? Itu isim alat ya. Jadi isim alat itu boleh ditambah alif. Nah, kan min sorun tuh. Terkadang dia di sini tidak dijelaskan ya. Terkadang dia boleh ditambah alif. Seperti contohnya apa? Miftahun. Fathah artinya apa fathah? Membuka. Isim alat kan seharusnya miftahun. Namun masyhurnya dengan ditambah alif dan itu boleh. Namun tidak semuanya ditambah alif. Orang Arab saja yang terkadang atau bahasa Arab ketika fathah isim alatnya mereka menambah dengan alif. Maka miftahun artinya apa? Alat membuka. Apa alat membuka? Kunci. Maka kunci bahasa Arabnya apa? Miftah. Miftah. Ada masjid Miftahul Jannah, kunci surga. Nama orang Miftah. Miftahul Khair, kunci kebaikan. Itu isim alat. Alat membuka. Secara harfiah alat membuka. Namun itu isim alat yang ditambah dengan alif. Secara kias kan miftahun cepat. Namun ternyata ketika di bahasa Arab ditambah dengan alif. Sama dengan mi'raj. Ini ada mi'raj. Mi'rajun ini di samping la tanzur, sebelah kanan, tengah. Mi'raj. Araja itu artinya naik. Mi'raj secara harfiah ya, artinya alat naik. Alat naik. Secara harfiah maknanya alat naik. Ya bisa tangga atau apa namanya? Batu-batu yang untuk naik. Nah, buruk alat untuk naik. Rasulullah menggunakan buruk untuk naik ke langit, ke atas langit. Isra. Makanya Isra itu kan perjalanan dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Naiknya menggunakan buruk, mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke langit. Itu menggunakan itu berjalan. Asra yusri. Artinya berjalan. Maksudnya Allah yang menjalankan. Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan yaitu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu menggunakan masdar. Isra, asra, yusri, isra'an. Isra itu masdar. Isra dan mi'raj lah. Iya, naik. Alat untuk naik ya, menggunakan apa? Buruk. Berarti selain apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari, isim maf'ul, isim fa'il itu pokoknya selain itu berarti masdar ya polanya. Ada. Iya. Jadi ada namanya di dalam nahwu itu ada namanya, kita kada belajar yang kuning itu. Ada namanya isim jamid, ada isim mustaq.
Oh ya. Isim mustaq itu berarti isim ini diambil dari kata lain, diolah dari kata lain. Nah, ini yang kita belajar shorof ini, isimnya diambil dari kata yang lain. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.